Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Kamalia Sundari dengan NIM 1860729. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang media-media promosi pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Rita Aryani MPD. Pengertian media promosi. Yang dimaksud dengan media promosi adalah cara yang dilakukan oleh pembisnis dalam menyampaikan, menyebarkan, dan menawarkan produk atau jasa yang dijualnya supaya konsumen tertarik untuk membelinya. Sedangkan promosi bisa diartikan sebagai suatu bentuk dari komunikasi pemasaran, yang berarti segala aktivitas yang berusaha menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi ataupun membujuk konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan sehingga meningkatkan pemasaran dan membuat pembeli loyal terhadap produk yang dibelinya. Promosi atau memasarkan PAUD tentunya berbeda dengan penjualan. Artinya, pemasaran lebih menekankan pada gagasan untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui produk yang dihasilkan dengan segala keunggulannya. Penjualan juga lebih menekankan pada mencari untung dari barang dagangan yang diambil dari produsen yang kemudian dijual kepada konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis media promosi untuk lembaga PAUD. Ada beberapa media-media yang bisa dipakai dalam mempromosikan lembaga PAUD. Di antaranya, 1. Membuat website sekolah, 2. Memasang iklan di koran, 3. Menyebar brosur dan iklan lembaga PAUD, 4. Menjalin kerjasama dengan lembaga PAUD, 5. Tentukan ciri khas sekolah, 6. Menggunakan media sosial, 7. Membuat souvenir sekolah, 8. Menyelenggarakan event atau perlombaan, 9. Membuat daftar pengajar, 10. Pasang papan iklan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang pertama, strategi yang bisa dilakukan yaitu strategi produk. Lembaga pendidikan tidak menjual produk. Hal ini dikarenakan lembaga pendidikan tidak seperti pabrik yang menciptakan banyak produk atau barang yang secara nyata memiliki ciri fisik dan penampilan produk yang jelas. Lembaga pendidikan berfokus pada jasa, khususnya program pelayanan pendidikan bagi anak usia dini atau usia 0-6 tahun. Produk sebagai strategi pemasaran di lembaga PAUD adalah layanan optimalisasi perkembangan anak. Strategi ini tidak dapat langsung diamati sebab anak usia dini sedang mengalami proses dinamisasi perkembangan yang sangat pesat. Optimalisasi perkembangan anak baru bisa dilihat ketika mereka masuk SD dan seterusnya yang menunjukkan kematangan mental. Itu menurut Suyadi 2011 halaman 58. Untuk selanjutnya yaitu strategi biaya. Strategi biaya atau harga pendidikan di lembaga PAUD harus bersifat fleksibel. Artinya, pihak manajemen hendaknya dapat mengestimasi dana sehingga biaya pendidikan lembaga PAUD dapat terjangkau oleh konsumen, orang tua yang mempunyai anak usia dini. Pihak manajemen juga harus mempertimbangkan fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia. Masih menurut Suyadi 2011 halaman 59. Strategi yang ketiga yaitu strategi distribusi. Dalam teori ekonomi, strategi distribusi adalah pemindahan barang atau produk dari industri kepada konsumen di pasar. Dalam konteks PAUD, strategi distribusi adalah pemindahan seluruh komponen PAUD, yaitu guru, letak bangunan, sarana prasarana, langsung kepada konsumen. Artinya, strategi distribusi antara perusahaan atau industri berbeda dengan strategi industri pada lembaga PAUD. Menurut Suyadi 2011 halaman 60. Artinya, lembaga PAUD harus berdiri di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat sendirilah yang mengambil atau memanfaatkan lembaga yang ada.
Strategi yang keempat yaitu strategi kreativitas dan perlombaan. Strategi lain yang dapat digunakan adalah strategi kreativitas dan perlombaan. Artinya, dalam mencari anak didik baru, lembaga PAUD bisa menyelenggarakan berbagai ajang kreativitas yang diminati banyak anak di lingkungan PAUD. Di tengah seru-serunya ajang kreativitas dalam perlombaan, itulah lembaga PAUD mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengenalkan program-program lembaga PAUD. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen promosi sangat bermanfaat untuk mengembangkan dan menyebarkan informasi mengenai lembaga pendidikan serta dapat menambah jumlah minat peserta didik. Penyebaran informasi tersebar luas, memudahkan para orang tua serta para calon peserta didik mudah mengakses informasi. Apalagi media sosial sangat dimanfaatkan pada zaman sekarang guna mempermudah penyebaran informasi yang ada di lembaga pendidikan, serta memanfaatkan lebih jauh lagi media teknologi, utamanya media website dan media sosial lainnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai media-media promosi lembaga PAUD. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.